Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, teman-teman, sahabat saya, teman-teman saya. Kali ini saya, Gatot Widayanto, mencoba mengulas buku lagi ya. Jadi buku ini sebetulnya tadi saya cek di Amazon, ternyata saya membeli buku ini tanggal 11 Maret tahun 2012. Jadi sudah 11 tahun yang lalu buku ini saya beli. Tapi memang intinya saya gunakan buku ini sebagai referensi. Jadi memang profesi saya sebagai konsultan, terutama di change management dan strategi, buku ini sangat membantu dan memberikan banyak perspektif bagi saya. Jadi seperti biasanya ini seperti halnya yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu HBR 10 Must Reads on Leadership. Sekarang pada seri yang sama, jadi Harvard Business Review ini sudah menseleksi ada 10 artikel dalam change management yang menurut mereka layak untuk kita pelajari. Ya, jadi kita lihat aja satu persatu. Saya mau izin share screen. Jadi di sini bukunya ini ya, ini buku saya, ini juga cukup lama sekali. Bahkan di bawahnya itu ada tulisan ya, if you read nothing else on change management and read these definitive articles from Harvard Business Review. Ya, jadi artinya menurut HBR ini sudah definitif gitu ya. Jadi artinya sudah cukuplah untuk memahami change management. Tapi dalam profesi saya tidak cukup ya, saya masih perlu beberapa buku yang sifatnya teknis juga gitu. Jadi ada buku lainnya, Journey to the Emerald City, itu menurut saya bagus, judulnya nggak ada hubungannya dengan change management tapi isinya sangat teknis, dan menurut saya itu nanti kalau ada waktu kita bahas ya, Journey to the Emerald City. Itu juga buku udah cukup lama saya miliki. Tapi nggak apa-apa, kita sekarang fokus ya pada buku ini. Jadi fokus kita adalah buku ini isinya apa dan manfaatnya apa. Itu yang penting ya. Jadi saya akan membuat sekurangnya ada 10 episode. Nanti kita lihat ya, kalau setelah 10 episode itu perlu kita jahit, mungkin kita tambahkan lagi dengan episode ke-11. Jreng, kita mulai ya. Ini episode pertama. Kita lihat dulu siapa saja atau artikel apa saja yang sudah pernah dimuat di Harvard Business Review. Ya, jadi ini ada 10. Pertama adalah Leading Change. Ini legendaris dan fenomenal buku ini dari John Kotter. Saya rasa setiap orang harus membaca buku ini. Setiap orang yang ingin memahami apa itu change management. Kemudian change through persuasion, ya itu yang kedua. Kemudian artikel ketiga, leading change when business is good. Ya, ini juga menarik. Jadi change management tidak harus mengenai bisnis yang sudah karam gitu ya, atau kita sedang dalam menurun revenue-nya. Justru pada saat menanjak mungkin kita perlu melakukan change management ya. Kemudian yang keempat, radical change ya, the quiet way, ya, itu by Debran Meyerson itu ya. Nanti kita bahas. Kelima, tipping point leadership ya, itu artikel kelima. Yang keenam, a survival guide for leaders. Ketujuh, the real reason people won't change. Nah, ini menarik ini untuk teman-teman yang ingin mengetahui resistant to change itu apa saja gitu ya. Kemudian yang kedelapan, cracking the code of change. Kemudian yang kesembilan, the hard side of change management. Ya, jadi memang nggak mudah change management. Nanti kita bahas di ya episode ke-9. Dan mungkin insya Allah episode ke-10 nanti kita membahas mengenai why change programs don't produce change. Ya, katanya change management, tapi kok tidak menghasilkan change, tidak menghasilkan perubahan. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai ya dengan yang pertama, yaitu leading change. Ya, ini adalah karangan John Kotter.
John Kotter itu memang di mana-mana ya, karena memang dua-duanya judulnya leading change ya. Di HBR 10 Maastricht itu tulisannya dia juga ada di situ ya, mengenai leading change gitu. Kemudian sekarang mengenai change sendiri, dia menjadi pembuka dari buku ini. Jadi seolah-olah memang memberikan gambaran ke kita begitu pentingnya yang namanya manajemen perubahan itu tidak hanya dikelola, di-manage, tapi juga di-lead, dipimpin dengan baik gitu ya. Nah, kita akan coba lihat beberapa pemikiran John Kotter ya. Pertama, dia membuka artikelnya dengan mengatakan bahwa kebanyakan ya, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 70% ya, inisiatif perubahan itu tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Bahkan beberapa itu malahan gagal. Ya, jadi ini menarik. Ya, artinya ngapain sih berubah kalau ternyata perubahannya tidak signifikan. Ya, jadi ini yang harus kita jawab. Kemudian dia mengatakan kenapa itu gagal atau hasilnya itu enggak signifikan gitu. Karena banyak sekali good managers yang malah tidak memahami ya bahwa namanya perubahan itu adalah transformasi, bukan suatu event, ya, bukan suatu kejadian tertentu, tapi transformasi. Yang namanya transformasi memang harus ada tahapan. Yang namanya tahapan tidak begitu serta merta kita lakukan perubahan besok jadi, enggak. Ya, kita harus mengamati dulu tahapan pertama itu apa, tahapan kedua apa, dan seterusnya. Ya, kita nanti juga saya juga pernah membahas ya tahapan perubahan itu apa saja, bahkan ada 15 tips mengenai change management. Tapi itu bahasan terpisah, masih terkait dengan change management. Kemudian manajer-manajer itu bahkan membuat kesalahan yang cukup fatal, yaitu terlalu cepat merayakan kemenangan ya, karena mereka pengen dilihat sama atasannya, sama bawahannya bahwa perubahan yang sudah dilakukan terhadap bisnis proses menghasilkan gitu ya, revenue yang nambah berapa persen, kemudian kepuasan nasabah meningkat sekian persen. Jadi belum apa-apa udah dipikirkan berhasil. Padahal sebetulnya change-nya itu belum anchor, belum menjangkar, belum menjangkar sampai ke daratnya, belum menyentuh pada akar rumput. Baru testing aja gitu ya, itu sudah dinyatakan bahwa mereka berhasil. Nah, ini hati-hati, makanya change management itu diperlukan kesabaran. Kita nggak bisa serta-merta langsung mengukur hasilnya terus kita bertepuk dada, nggak bisa. Ya, kemudian yang terakhir, dengan memahami tahapan-tahapan dalam perubahan dan juga beberapa kendala yang sifatnya itu sangat unik ya di setiap tahapan, karena di setiap tahapan itu ada tantangannya masing-masing ya, jadi memang nggak bisa digebiah uyah gitu ya. Pokoknya yang namanya perubahan ini langsung harus jadi gitu ya, itu namanya command and control atau otoriter ya. Kemudian apa ya, dengan adanya memahami setiap detail atau keunikan setiap tahap, diharapkan kita akan meningkatkan ya peluang kita untuk keberhasilan transformasi. Ya, jadi ini adalah transformasi, bukan sekedar instruksi sekali jadi besok langsung menghasilkan suatu hasil yang signifikan. Enggak bisa seperti itu. Ya, ini kata John Kotter ya, bukan kata saya, tapi saya mengamini. Kenapa? Saya juga melihat seperti itu. Jadi nggak bisa cepat sekali. Itu paling cepat itu 8 bulan, paling cepat itu ya. Pernah terjadi, saya alami seperti itu. Tapi ya biasanya tahunan, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Jadi baru kelihatan perubahan yang cukup signifikan. Nah, kemudian secara detail sebetulnya saya sudah membahas
bahkan bukunya, bukan artikelnya lagi. Kalau nggak salah dalam YouTube yang YouTube saya durasinya sekitar 25 menit ya. Jadi di bawah ini saya beri linknya ya. Jadi bagi Anda yang tertarik untuk memahami lebih jauh mengenai leading change yang ditulis oleh John Kotter ini, silahkan langsung aja nanti klik di YouTube atau yang linknya saya taruh di bawah di description dari video singkat ini. Baik, kita sudah menyelesaikan artikel pertama dari John Kotter. Alhamdulillah juga saya sudah membaca bukunya dan membahasnya dalam channel ini dan lumayan banyak yang nonton karena memang sudah cukup lama sih tahun 2020 ya. Jadi insya Allah doakan juga saya konsisten untuk mengisi ini change management sampai yang ke-10 nanti. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.